Oke, silakan diminum dulu minumnya. Siapa tahu tadi habis menunggu lama atau perjalanan jauh kan? Oh iya Bu, makasih Bu. Gak apa-apa Bu. Oke. Dari mana Mbak? Dari kelas Bu, kebetulan tadi ada kuliah. Oh, mahasiswa sini. Iya Bu, kebetulan saya ngehubungin semalam Bu ke Ibu. Oh, oke. Dapat rekomendasi dari teman atau memang datang sendiri cari tahu Mbaknya? Dapat dari rekomendasi teman sih Bu, kebetulan mahasiswa Ibu juga katanya. Iya. Mungkin sebelumnya kita bisa kenalan dulu ya biar saling tahu namanya, biar lebih enjoy ngobrolnya. Kenalin, saya Ibu Diana. Mbak bisa panggil saya Ibu Diana atau bisa panggil Mbak juga gitu. Mbak sendiri? Nama saya Aulia Bu, Aulia Rahma. Bisa Ibu panggil Aulia aja, kebetulan mahasiswa sini juga Bu. Oh, oke, Mbak Aulia gitu. Udah semester berapa Mbak? Udah semester 4 Bu. Oh, sebelumnya sudah pernah konseling atau ini baru pertama kalinya? Baru pertama kali sih Bu. Baru pertama kali. Kalau gitu, Ibu jelaskan sedikit dulu ya tentang bagaimana proses konseling ini akan berjalan. Jadi dalam konseling ini tuh kita ada yang namanya asas kerahasiaan ya Mbak. Mbak Aulia ini diharapkan bisa terbuka kepada saya sebagai konselor. Jadi Mbak Aulia nggak perlu khawatir cerita Mbak Aulia ini akan bocor atau terbeberkan ke orang lain, karena kita ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Aulia diharapkan bisa secara gamblang dan jelas menjelaskan kecemasan yang Mbak Aulia alami. Kecuali cerita Mbak Aulia ini bisa merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri Mbak Aulia sendiri. Mungkin itu nanti akan kita diskusikan lagi gitu. Gimana, sudah paham Mbak Aulia? Sudah Bu. Konseling ini juga akan berlangsung selama 20 sampai 25 menit saja gitu. Baik, kita mulai ya konselingnya. Oke, apa yang Mbak Aulia resahkan sampai Mbak Aulia bisa datang ke saya? Kebetulan saya ada masalah Bu sama pertemanan. Jadi saya tuh dulu tuh punya sahabat deket Bu. Saya kan sekarang kuliah ya Bu ya. Saya tuh dulu punya sahabat waktu SMA Bu. Sebenarnya persahabatannya berjalan lancar sampai saya itu di semester 2. Nah pas semester 3 awal tuh saya udah lost kontak gitu Bu sama dia. Jadi gara-gara itu saya ada satu hal yang buat saya kecewa sama dia Bu. Jadi gara-gara kecewa itu saya agak takut buat temenan lebih dekat dengan teman-teman kuliah saya yang sekarang gitu Bu. Oke, jadi dulunya Mbak Aulia ini pernah punya sahabat dekat, terus semakin kesini hubungannya semakin renggang sampai lost kontak ya. Emang sedekat apa sih hubungan Mbak Aulia sama sahabatnya Mbak Aulia ini? Saya sama dia dulu tuh bener-bener yang waktu SMA kan kebetulan emang sekelas ya Bu ya. Jadi kami makan bareng, main bareng, kadang pulang sekolah juga tetap main, saling sambang-sambangin rumah gitu kan Bu. Terus waktu kuliah pun kampus kami kan beda ya Bu. Saya di sini, dia ada di kampus lain. Jadi waktu pas kuliah tuh semester 1 semester 2 tuh kami tuh masih kayak saya sering ke sana, kita makan bareng atau misalnya janjian mau kemana gitu Bu. Jadi emang yang sedekat itu dulu. Tadi kan Mbak Aulia udah bilang kalau Mbak Aulia ini udah renggang sampai lost contact sama sahabatnya Mbak Aulia ini. Kira-kira renggangnya itu karena ada konflik atau permasalahan apa? Sebenarnya itu lost contact ini bermula karena itu sih Bu, teman saya, sahabat saya tuh udah mulai susah buat diajak ketemuan gitu loh Bu. Jadi kayak semester 1 semester 2 itu kan masih sering kayak janjian, kayak saya ke sana, kita makan di sana di kampus dia gitu kan Bu ya. Tapi semenjak semester 3 kemarin tuh, semester 3 awal tuh dia tuh kayak setiap saya hubungi dia jawabnya lama, terus kayak pas jawab pun dia nggak bisa untuk janjian bareng gitu. Misalnya kayak saya ngubungin dia buat makan bareng, dia bilang dia nggak bisa. Oke, kalau misalnya buat tugas atau kuliah dia, oke saya nggak apa-apa gitu kan Bu ya. Cuman belakang saat itu tuh dia lebih sering itu nolak karena udah janji sama teman-temannya gitu loh Bu, bukan yang kerja kelompok gitu loh Bu, main gitu kan. Nah terus saya oke lah nggak apa-apa, saya ngalah gitu kan. Terus saya coba buat jauh-jauh hari gitu loh Bu janjiannya. Saya bilang oke, kalau misalnya 1 bulan lagi gimana di tanggal sekian gitu. Tapi dia nolak gitu loh Bu. Jadi saya ngerasa dia tuh udah mulai ngejauhin saya, udah mulai ninggalin saya. Jadi saya ngerasa kecewa Bu. Saya ngerasa dia tuh ngejauhin saya dan lebih lebih mentingin temen dia yang baru di kuliah itu loh Bu. Oh, jadi Mbak Aulia ini mulai ngerasa bahwa temennya ini mulai susah untuk dihubungin, mulai hilang-hilangan karena dia ini udah mulai punya teman baru, punya kelompok baru di
kampusnya gitu ya. Sampai Mbak Aulia saking dia nggak bisa dihubungi, Mbak Aulia kecewa terhadap dia gitu. Iya. Nah, kira-kira sikap dia yang seperti apa sih yang ngebuat Mbak Aulia ini kecewa? Sebenarnya ada satu kejadian sih Bu. Jadi kan saya udah udah getol ya Bu ya, kayak yuk kita kesini udah buat janji. Nah ada satu kali tuh dia ngeiyain janji saya gitu loh Bu. Jadi kami tuh janjian di satu tempat di jam sekian kan Bu. Nah saya tuh udah nungguin, saya 15 menit itu saya masih tunggu gitu kan, setengah jam tuh masih saya tunggu. Saya pikir mungkin macet kan atau apa gitu. Terus saya tunggu sampai sejam setengah itu nggak datang gitu loh Bu. Akhirnya ya saya kan sambil nunggu kan saya sambil buka HP kan, terus nggak sengaja itu kepencet sama kayak emang ada saya punya temen yang satu teman kuliah juga sama dia, ternyata dia tuh lagi main sama teman-teman kuliahnya gitu loh Bu. Jadi kayak saya ngerasa dia kan udah janjian duluan sama saya kan Bu ya, kok malah pergi ke sama teman kuliah dia terus nggak ngomongin, nggak ngabarin saya. Terus saya sakit hati banget Bu, saya kayak kecewa banget tuh sampai segininya ternyata. Oh, jadi itu puncak sakit hatinya Mbak Aulia, puncak kecewanya Mbak Aulia sama temannya Mbak Aulia ini ya. Karena dia ingkar janji dan malah milih main sama teman barunya ini. Jadi Mbak Aulia kecewa banget gitu. Dari situ hubungan kalian ini terus seperti apa? Apakah tetap berlanjut atau semakin besar konfliknya? Dari situ saya Bu, dia nggak minta maaf sama sekali. Terus saya hubungin juga kayak nanya kejelasan, oh ternyata kamu nggak datang karena ini tuh nggak dijawab gitu loh Bu. Jadi semenjak kan sebelum itu kan saya masih coba-coba buat ayo ke sini, ayo kita bareng-bareng ke sini. Maksudnya kayak saya masih coba hubungin gitu kan Bu ya. Tapi semenjak hari itu saya udah kayak ya udahlah terserah dia gitu loh Bu. Kayak kalau dia ngehubungin saya nggak mau jawab lagi gitu. Saya juga udah capek gitu kan Bu, kayak saya hubungin terus nggak dijawab, terus sekalinya diiyain ternyata dia ingkar janji. Jadi saya udah nggak lagi. Jadi semenjak saat itu saya benar-benar yang lost kontak gitu loh Bu, dan dia juga sampai saat ini nggak ada hubungin saya gitu. Oke. Jadi kalian ini lost kontaknya benar-benar nggak ada pertengkaran yang besar, tapi karena ingkar janji tersebut itu ya. Tapi sebelumnya Mbak Aulia ini pernah ngobrolin hal ini nggak sih sama temannya Mbak Aulia ini? Kayak pernah ngebahas kalau Mbak Aulia ini sebenarnya kecewa sama dia, kalau Mbak Aulia ini sakit hati sama sikap dia yang sekarang gitu. Gimana ya Bu ya, saya juga ngechat dia nggak jawab. Jadi saya kayak gimana mau bahasnya, jadi saya nggak pernah mau bahas itu. Oke, tadi kan Mbak Aulia di awal sempat bilang ya bahwa Mbak Aulia ini takut untuk memulai persahabatan lagi gitu. Makanya lingkungan pertemanan di perkuliahan Mbak Aulia ini seperti apa? Ya, kelas ya Bu. Biasa aja sih Bu, kalau saya ngeliat ya pertemanan pada umumnya dia untuk main-main aja, makan bareng teman-teman. Terus Mbak Aulia apa? Nggak ada sedikit pun rasa untuk mau mencoba menjalin pertemanan gitu sama teman-teman kelas? Maksudnya bukan pertemanan yang sekedar ngobrol aja. Ada sih Bu, kalau pengen mah ya Bu ya, saya ada sempat istilahnya nyaman ngobrol sama seorang atau kemudian saya pengen mungkin saya bisa nih untuk mulai persahabatan baru kan dengan orang baru ini kan. Waktu saya mau coba ngedeketin buat lebih dekat sama dia tuh saya kayak langsung kebayang waktu sama sahabat saya yang dulu itu dia sama, jadi saya takut. Jadi kecemasannya Mbak Aulia ini benar-benar pure dari diri Mbak Aulia sendiri ya, karena Mbak Aulia takut untuk ditinggalin lagi, takut buat kecewaan bukan karena lingkungan pertemanan